Salam sang sejati. Sholawat bukan sekedar bacaan. Ia adalah lautan makna yang sangat mendalam. Sebab pada hakikatnya, sholawat mengandung 3 unsur utamanya: doa, pujian, dan cinta. Oleh karenanya, sholawat dapat dikatakan adalah jalan tol menuju cinta kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada tingkatan tertingginya. Jalan inilah yang akan membawa seseorang kepada peleburan diri secara totalitas pada eksistensinya, yaitu hakikat Muhammad atau Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sholawat adalah barokah yang selalu disandingkan dengan kedamaian. Oleh karenanya, sholawat ternyata berfungsi sebagai berkah dari Tuhan untuk menghidupkan hati dan membersihkannya agar terserap ke dalam cahaya Nur Muhammad. Sekaligus ia adalah kedamaian yang menenteramkan jiwa. Dengan begitu, sholawat akan menjadi pembuka pintu terkabulnya segala doa. Dalam sebuah hadis diisyaratkan, doa tidak akan naik ke langit tanpa melewati sebuah pintu atau tirai. Jika doa disertai sholawat kepadaku, maka doa akan bisa melewati tirai itu dan masuklah doa itu ke langit. Dan jika tidak, doa itu akan dikembalikan kepada pemohonnya. Sholawat yang diamalkan oleh para sufi, terutama dalam tarekat, amat banyak macamnya. Imam Jazuli mengumpulkan sebagiannya dalam kitabnya yang terkenal, Dalail Khairat. Sebagian lafaz sholawat ini tidak dijumpai dalam hadis standar, sehingga sebagian fuqaha menyebutnya bid'ah. Ini tidak mengherankan, karena para fuqaha, mereka yang berpegang teguh pada sudut pandang lahiriah, seringkali tidak mengakui kasyaf yang menjadi dasar berbagai sholawat ini. Karena sebagian sholawat sufi diperoleh dari ilham robbani, kasyaf robbani, atau dari mimpi yang benar. Dalam kondisi seperti tersebut, para sufi bertemu dengan baginda Nabi. Kemudian mereka diajarkan lafaz sholawat tertentu untuk disebarkan. Karena itulah susunan kata-katanya bervariasi, indah, puitis, dan penuh dengan misteri hakikat Muhammad dan juga Nur Muhammad. Salah satu contohnya adalah sholawat Al-Fatih, yang menjadi amalan penting dalam tarekat seperti tarekat Sajiliyah dan Tijaniyah, yang dalam sumbernya lafaz sholawat ini diilhamkan kepada Syekh Muhammad Al-Bakri yang dalam bentuk tulisan di atas lembaran cahaya ketika beliau melakukan khalwat di Ka'bah. Terjemahannya kira-kira seperti berikut: Ya Allah, curahkanlah rahmat, keselamatan, dan berkah atas junjungan kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat membuka sesuatu yang terkunci, penutup dari semua yang terdahulu, penolong kebenaran dengan jalan yang benar, dan petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Dalam sholawat ini terangkum banyak misteri kerasulan Muhammad. Bahkan sebagian sholawat lain lebih gamblang mengungkap
fungsi hakikat kenabian, seperti Nabi sebagai cahaya zatnya, sholawat nur az-zati, pelapang rezeki, sholawat li tausil arzak, pemenuh hajat, sholawat munciyat, penghilang keruwetan hidup, sholawat nariyah, penyembuh penyakit, sholawat syifa. Bahkan ada juga sholawat rahasia yang hanya untuk penerimanya saja. Sholawat semacam ini biasanya berkaitan erat dengan makom atau kedudukan sang arif itu sendiri. Sholawat rahasia ini mengandung doa dan pujian yang mungkin mengerikan bagi orang awam dari perspektif manapun, dan terkadang mengandung pernyataan penyatuan hakikat ruh seseorang dengan ruh Muhammad. Tapi pada dasarnya semua sholawat mengalirkan barokah, sebab dengan bersolawat seseorang akan terhubung dengan perbendaharaan tersembunyi yang tidak terbatas. Dengan kata lain, sholawat adalah kunci untuk membuka perbendaharaan yang gaib sekaligus yang nyata, yang terwujud dalam diri hakikat Muhammad. Dalam tradisi sufi, setiap bacaan sholawat tertentu mempunyai fungsi untuk mengeluarkan kandungan perbendaharaan itu sesuai dengan misteri di dalam bacaannya. Misalnya, sholawat Al-Fatih diyakini dapat meleburkan dosa, meluaskan rezeki, mempertemukan dengan baginda Nabi dalam mimpi ataupun dalam keadaan terjaga, dan juga membebaskan diri daripada api neraka. Saudaraku, sang sejati, proses menuju totalitas ini adalah upaya untuk menyerap semua nama dan sifat ilahi secara sempurna, tentunya melalui perantaraan baginda Rasul. Inilah yang disebut fana fi Rasul. Seorang sufi yang telah mencapai taraf ini, mereka akan merasakan kehadiran hakikat Muhammad dalam keadaan terjaga dan bercakap-cakap dengannya. Contohnya seperti yang dialami oleh Imam Al-Haddad, penyusun Ratib Al-Haddad. Suatu kali saat beliau berziarah ke makom baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia mengucapkan salam, lalu terdengar jawaban dari baginda Nabi atas salamnya tersebut, dan semua yang hadir itu pun bisa mendengarnya. Bahkan dalam tingkatan lebih tinggi lagi, sebagian sufi melalui kasabnya bisa melihat sosok seorang wali yang bertubuh cahaya. Abu Bakar Asyibli dalam keadaan fana pernah berkata, "Aku adalah cahayanya." Hal yang serupa juga pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Saman. Ketika beliau sedang fana, beliau membaca sholawat samaniyah dan kadang berucap, "Aku bertubuhkan Muhammad." Contoh lain dialami oleh seorang murid dari waliullah Syekh As-Sayyid Qomarullah, yang dalam mimpinya ia melihat Rasulullah, Imam Mahdi, dan gurunya memiliki paras dan tubuh yang sama persis. Tapi tentu saja semua contoh ini tidak bisa dilihat dari kacamata lahiriah, karena ia berada dalam ranah gaib dan rahasia ilahi yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang telah diberi izin untuk memahaminya.
Kondisi tertinggi ini biasanya dialami oleh para wali yang telah mencapai makom kutub atau sultanul aulia. Karena ini adalah salah satu misteri terdalam daripada hubungan antara Allah, Nur Muhammad, hakikat Muhammad, alam, dan manusia yang beriman. Sebuah misteri yang tak bisa diselami hakikatnya hanya sebatas kata. Makanya, dengan mengaktualisasikan potensi ilahiyah pada diri kita, kita menafikan wujud kita sendiri dan menegaskan wujud Allah, karena wujud kita hanyalah majas atau kiasan. Dengan demikian, kita kembali kepada sifat asal kita, ketiadaan adami. Kita menjadi cermin yang bening, seperti pribadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memantulkan nama dan sifat Tuhan dengan sempurna. Innallaha khalaqa Adama ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan citranya, yaitu menjadi insan kamil. Demikianlah. Salam